Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Di Indonesia pasti punya sastrawan-sastrawati dengan karyanya yang fenomenal. Berikut 7 karya sastra yang fenomenal di Indonesia sepanjang masa. Menurut versi saya, yang pertama adalah karya dari Buya Hamka berjudul Sejarah Umat Islam. Buku ini merupakan karya emas dari Buya Hamka yang saat ini tidak banyak beredar di Indonesia dan buku ini dicetak di Singapura. Buku ini juga membicarakan sejarah perkembangan umat Islam mulai dari zaman jahiliyah dan memberi penelitian menyeluruh, bermula dari zaman pra-Islam, terus ke perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Khulafa Rasyidun, pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang kedua adalah buku dari karya Sumanjaya yang menceritakan perjalanan hidup dan karya penyair Chairil Anwar berjudul Aku. Buku ini sangat menarik, bagi kamu yang suka dengan sajak, sastra, dan seni sangat cocok untuk kamu. Karena bagian ceritanya selalu menyertakan sajak yang sangat memanjakan pembaca. Sumanjaya menulis skenario tentang kisah perjalanan dan karya-karya penyair Chairil Anwar. Judul sajaknya Aku telah membuat pemerintahan Jepang, kala itu sempat ketakutan karena isi lirik-liriknya yang menimbulkan semangat pemberontakan, keberanian. Hingga Jepang mengubah judulnya semangat untuk mengaburkan sajak itu. Alur cerita kehidupannya menceritakan bahwa dia adalah sosok penyair yang fenomenal. Hal itu tidak didapatkan begitu saja olehnya. Meminjam kata-kata Iwan Fals. Bukan tujuan yang dicari tapi prosesnya. Itulah yang dilakukan oleh Chairil dalam hidupnya, meskipun akhirnya dia meninggal saat usianya masih terbilang muda. Orang-orang tak ada habisnya membicarakan karya-karyanya dan kehidupannya. Dia mampu menghilangkan ketakutan terhadap Jepang kala itu dan mengubahnya menjadi senjata untuk kreatif dalam kata-kata sajaknya. Yang ketiga adalah karya dari Pramudia Anantatur, yang berjudul Bumi Manusia. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis. Buku yang berlatar awal abad ke-19 dan abad ke-20 ini menceritakan seorang pemuda Jawa keturunan ningrat bernama Minke. Tokoh Minke merupakan anak seorang bupati yang bersekolah di Hogereborg Girls School, HBS, Surabaya. Konon Surabaya memiliki anggapan bahwa kegiatan menulis menjadi suatu hal yang penting. Minke dikenal sebagai putra pribumi yang cerdas dan pandai menulis, yang kemudian karyanya dipublikasikan di koran. Bumi Manusia menggambarkan karakter Minke sebagai pemuda yang revolusioner kerap menantang ketidakadilan terhadap bangsanya. Bumi Manusia juga menjadi roman pertama yang akan difilmkan di layar lebar Indonesia yang disutradarai Hanung Bramantyo. Yang keempat, buku karya dari buku karya Adrian B. Lapian berjudul Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17 yang menggambarkan sejarah yang masih kurang diketahui, yaitu sejarah pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, kira-kira antara tahun 1500 dan 1700. Adrian, yang dijuluki Nahkoda Sejarah Maritim Indonesia, mengajak kita menelusuri jejak penduduk Nusantara dengan budaya maritimnya yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang sangat baik, didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan suatu enterprising spirit yang besar. Buku yang singkat tapi padat ini merupakan referensi yang berupaya membawa kita mengenali pasang surut pada suatu episode penting. Zaman Baharidi. Yang kelima, buku karya dari W.S. Rendra berjudul Potret Pembangunan dalam Puisi. Sesuai judulnya, ini adalah kumpulan puisi Rendra yang paling eksplisit bicara, mengkritik, praktek kepemerintahan dalam proses pembangunan. Potret pembangunan dalam puisi ini memuat 24 sajak yang ditulis pada pertengahan dekade tahun 1970-an,
saat Orde Baru pada puncak kejayaannya. Berkah bonanza minyak bumi sangat terasa. Melimpah, banyak sarana dibangun di kota-kota besar, berbagai prasarana fisik wilayah juga dibangun. Sebagian kelompok yang menikmati proses pembangunan itu, pejabat dan keluarganya, para kontraktor dan rekanan mendadak kaya raya. Hidup mereka bermewahan secara mencolok dan norak, sementara itu sebagian yang lain justru tertinggal, tergusur dan terpinggirkan. Terjadi penurunan kualitas pendidikan. Manusia seutuhnya dengan cipta rasa dan karsa sesuai kebutuhan lingkungannya, digantikan pendidikan yang mengajar anak didik membawa, menghafal, mencetak tukang atau kuli pesanan pembangunan semata. Yang keenam adalah kali ini mengangkat novel yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu novel karya dari Taufik Abdullah yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Weyje. Novel yang telah diangkat menjadi film ini menceritakan tradisi masyarakat Minang pada zaman itu. Penulis yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buaya Hamka mengkritik tradisi Minang terutama perkawinan paksa melalui novel ini. Novel ini menceritakan kisah cinta yang setia antara dua insan. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Kali ini karya sastra dari Sapardi Djoko Damono berupa sajak yang telah dibukukan dengan judul Babat Batu. Buku ini diterbitkan Agustus 2016 lalu. Tebal bukunya sendiri tidak terlalu tebal selayaknya kumpulan-kumpulan sajak Sapardi yang lain seperti Hujan Bulan Juni. Sang penyair lebih memperbaharui sajak-sajaknya sehingga dalam buku Babat Batu, sajak-sajaknya bukan berasal dari masa lampau, alias bukan sebuah kumpulan sajak yang isinya telah dikurasi sebelumnya. Dalam buku ini sang penyair seperti fokus pada tema-tema abstrak tak biasa. Dalam buku ini sendiri terdapat 15 sajak yang sebagian besar panjang-panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, bye-bye.